saudara yang terkasih. Goib. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat satu kesempatan lagi pada hari ini, Engkau memberikan kepada kami semua Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya Tuhan, dan menggali apa yang bisa kami dapat untuk kami pedomani di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di link Zoom ini Tuhan, urapi hamba-Mu juga Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan boleh selaras dengan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu sepanjang ibadah pada malam hari ini, sepanjang pada pembicaraan firman Tuhan ini, agar semua hal yang ingin Kau sampaikan boleh tersampaikan dengan baik, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada malam hari ini, saya dapat kembali menjumpai Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam program yang dilakukan oleh World Light Generation dan bekerja sama dengan kampus STT Trisakti Indonesia. Saudara-saudara, pada malam hari ini ada satu kebenaran janji firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada saudara berkaitan dengan tema belajar dari Ibu, teladan yang dapat kita pelajari melalui Ibu Musa. Ada begitu banyak tokoh-tokoh wanita di Alkitab yang sering kita dengar melalui khotbah-khotbah, melalui KKR, atau melalui persekutuan doa. Namun ada satu tokoh Alkitab yang jarang sekali kita mendengar. Di dalam Alkitab cuma 2 kali tokoh ini disebutkan. Namun melalui dirinya ada 3 tokoh besar Alkitab yang di dalam kehidupannya melalui seorang ibu ini ada 3 orang besar yang menjadi di dalam kehidupannya yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapakah dia saudara? Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, Keluaran pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Keluaran pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anaknya itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat yang ke-6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu mengambil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu.
Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Puji nama Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang membacanya, merenungkannya, dan melakukannya hari lepas hari. Saudaraku, ketika saya membaca tentang kisah Ibu Musa ini, ada satu kisah yang luar biasa yang saya dapat ketika saya membaca dan merenungkannya. Saudara-saudara, ketika Musa lahir, di zaman itu ada satu kondisi di mana Firaun memberikan satu perintah kepada bangsa Mesir bahwa setiap keturunan dari Ibrani yang lahir dan memiliki jenis kelamin laki-laki, raja memerintahkan kepada bangsa Mesir, pada rakyatnya pada saat itu untuk membunuhnya. Saudaraku yang luar biasa, dari Ibu Musa ini yang bernama Yohebed, dia kelahiran dari keturunan Lewi dan dimakamkan di Matriark di Tiberias. Matriark ini sebuah makam tradisional di mana beberapa tokoh-tokoh Alkitab wanita khususnya dimakamkan di makam itu. Saudara-saudara, Yohebed ini adalah keturunan dari suku Lewi. Suku Lewi adalah suku di mana suku para leluhurnya memiliki pesan dari Tuhan bahwa bangsa ini akan keluar dari masa yang sulit dan Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Nah, yang luar biasanya saudaraku, pada ayat yang kedua berkata, Keluaran pasal 2 ayat yang kedua, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Saudara-saudara, pada saat kondisi di mana Musa lahir itu, seorang ibu Yohebed ini melihat bahwa paras anak ini cantik. Cantik dalam arti kalau di Indonesia dikategorikan kata cantik itu untuk anak perempuan ya, tetapi persamaan kata cantik itu juga dalam kamus bahasa Indonesia adalah elok. Nah, hal yang menarik dari Yohebed ini adalah ketika dia melahirkan anak itu, lalu dia melihat bahwa parasnya elok, dia memiliki iman dan percaya bahwa melalui dirinya akan ada satu keturunan yang dipakai Tuhan untuk melaksanakan janji Tuhan membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Saudaraku, ada banyak tokoh-tokoh wanita, contohnya Sarah istri Abraham, ketika Tuhan berfirman kepadanya bahwa dia akan memiliki keturunan, salah satu hal yang bisa menjadikan dasar keimanan untuk Sarah adalah ada satu konfirmasi yang diberikan kepada Tuhan Allah melalui suaminya Abraham. Dan ada banyak tokoh-tokoh wanita lain di Alkitab yang ketika mereka beriman, mereka mendapatkan satu konfirmasi dari Tuhan Allah Bapa pada saat dan zamannya, dan itu menjadikan satu dasar keimanan untuk mereka yakin dan teguh pada janji firman Tuhan. Tapi yang menariknya pada Yohebed ini, Ibu Musa ini adalah, dia tidak memiliki konfirmasi bahwa dari dirinya akan lahir seorang keturunan yang akan menjadi pemimpin besar dan tokoh besar, menjadi sejarah dalam proses memimpin bangsa itu dari tanah perbudakan keluar menuju tanah Kanaan, saudara. Ini yang menariknya dari Yohebed. Berdasarkan hal-hal yang mungkin dia dengar dari semasa dia kecil, dari para leluhurnya, bahwa Tuhan telah berjanji kepada bangsa ini, bahwa Allah akan memimpin bangsa ini keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan pada leluhurnya. Yohebed yakin akan keturunan yang akan lahir dalam dirinya itu akan menjadi satu tokoh besar
yang akan membawa bangsa itu keluar, saudaraku. Ada begitu banyak kalau kita melihat dalam fenomenal kehidupan hari lepas hari, ibu bapak serta saudara-saudara sekalian, bahkan yang mirisnya kita melihat ada satu ibu yang mungkin mengandung seorang anak, bahkan ingin menggugurkannya. Ini yang tragis. Bahkan ada satu keluarga atau pasangan suami istri yang kadang karena kondisi yang mereka alami yang menurut nalar mereka tidak memungkinkan untuk mereka mengasuh anak, lalu mereka bersepakat untuk membuang anak itu. Ketika saya membaca perikop tentang Yohebed, ibu dari Musa ini, hal yang luar biasa, saudaraku. Kalau dalam satu konteks kehidupan hari lepas hari yang kita alami hari ini, gambarannya atau analoginya, kalau saudara katakanlah tinggal di sebuah negara, dan pemimpin negara itu memerintahkan bahwa setiap keturunan laki-laki yang lahir harus dibunuh. Saudara bisa bayangkan iman atau perasaan kondisi seorang ibu yang sedang mengandung dan pada akhir melahirkan di zaman itu. Saudara bisa bayangkan betapa kondisi itu mencekam hati seorang ibu. Harusnya seperti itu. Tetapi pada bacaan Keluaran pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10 ini, kita bisa melihat bahwa iman dan keyakinan seorang Yohebed, ibu dari Musa ini, dia yakin bahwa melalui dirinya, dia akan melahirkan seorang anak yang akan meneruskan atau menerima pesan janji Tuhan kepada bangsa ini, saudara. Dengan iman, Yohebed menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan. Lalu yang menariknya, saudaraku, ketika selama 3 bulan bayi Musa disembunyikan, lalu ada kesepakatan dan keputusan. Mungkin saja pada waktunya nanti Musa ini atau persembunyian bayi Musa ini akan tercium oleh para penggawa-penggawa kerajaan Mesir pada saat itu. Yang luar biasanya, saudaraku, ketika dalam kondisi keadaan yang secara logika manusia sulit untuk mendapatkan jalan keluar, lalu Yohebed merancangkan sebuah rencana akan membuang, dalam tanda kutip bukan membuang ya, mengirim bayi itu ditaruh di dalam sebuah peti dan dialirkan di sungai Nil dengan harapan ada satu keyakinan dan keimanan di dalam hati Yohebed bahwa bayi Musa ini akan selamat. Ini yang luar biasanya, saudaraku. Salah satu poin yang menjadi luar biasa adalah seorang ibu ketika dia memiliki bayi dan ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk melepaskan bayinya dari pelukannya atau dari kehidupannya, untuk berpisah dengan satu kurun waktu yang tidak jelas waktunya, ini dibutuhkan keberanian, ini dibutuhkan keimanan, ini dibutuhkan pemahaman yang mendalam bahwa Yohebed yakin akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mungkin di link Zoom ini ada beberapa orang muda yang belum menikah, tetapi saya yakin dan percaya bahwa beberapa orang tua, baik ibu ataupun ayah yang ada di link Zoom ini, saudara-saudara bisa memahami kondisi ini. Saudara, saya kalau misalkan ditugaskan keluar kota baik 1 hari atau 3 hari bahkan seminggu, itu rasanya saudara ya maaf kata kadang-kadang kalau untuk seorang bapak gitu yang dalam keseharian bertugas, kadang-kadang kita lebih kangen sama anak ya ketimbang sama istri kita. Itu kadang-kadang terjadi, saudara. Saya akui kadang-kadang begitu saya sampai tempat tugas di luar kota, begitu saya menelpon istri saya, yang saya tanyakan, gimana anak-anak? Gimana kabar anak-anak?
Dan saudaraku, selama saya terpisah dengan anak saya, itu perasaan khawatir, perasaan takut itu berkecamuk. Karena apa? Sesungguhnya dalam 24 hours, 24 jam yang terjadi dan kita lewati, banyak hal yang bisa terjadi dengan anak-anak kita. Itu yang membuat saya khawatir. Nah, yang menariknya, saudaraku, dari kisah ini, ketika Yohebed melakukan tindakan dia harus berpisah dengan bayi yang adalah anak dari darah dagingnya, sebegitu hebatnya Yohebed ini melakukan tindakan itu, bahwa dia yakin bahwa proses yang akan dia lakukan akan mendapatkan satu hasil yang luar biasa. Saudaraku, mungkin pada zaman itu tidak ada sebuah teknologi yang peti yang sifatnya box, atau ketika kita membawa box itu ke sungai, bahwa box itu akan aman dari air, tidak masuk air, atau ada saluran ventilator seperti sambungan udara. Kan secara logika manusia, seorang ibu akan berpikir mungkin saja box itu bisa tenggelam dan banyak hal yang bisa terjadi. Tetapi ketika tindakan yang dilakukan oleh Ibu Yohebed itu melaksanakan tentang perencanaan yang akan mereka lakukan, ini membutuhkan keberanian dan pemahaman yang mendalam akan penyertaan Tuhan, saudaraku. Saudara-saudara, kadangkala walaupun firman Tuhan sering berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah, tetapi sama-sama kita pahami bahwa logika berpikir manusia dengan banyaknya informasi dan pemahaman yang mereka dapat, ada satu kondisi di dalam kehidupan manusia bahwa logika berpikir akan selalu merasuk dan menjadi satu kendala dalam proses pemahaman yang mendalam untuk kita yakin akan janji Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita membaca perikop ini lebih lanjut, Yohebed menyuruh kakaknya, kakak Musa dalam hal ini, untuk mengawasi proses perjalanan peti ini mengalir sungai di tengah Tabrau, di pinggiran sungai Nil, saudara. Artinya ada satu skema atau satu strategi yang sudah dipersiapkan oleh Yohebed ini. Kalau dalam bahasa sehari-hari, saudaraku, saya coba menganalogikan. Nah, tolong kau pantau adikmu, karena si ibu ini berpikir kalau ada terjadi sesuatu, jadi dia bisa mendapatkan informasi dari kakak Musa. Lalu yang luar biasanya, saudaraku, yang saya lagi-lagi katakan, saya merasa diberkati, saudaraku, dengan perikop ini. Pada saat yang bersamaan, ada putri Mesir yang ingin melakukan ritual mandi di Sungai Nil. Pada zaman itu, diyakini bahwa dewa Sungai Nil ini adalah dewa kesuburan. Nah, proses pertemuan Putri Firaun ketika menemukan peti bayi Musa itu adalah Putri Firaun ini karena keyakinan atau pemahaman pada zaman itu merasa bahwa ritual yang dia lakukan mendapat jawaban dari dewa kesuburan itu. Saudara bisa bayangkan, ini setengah proses di mana dari kondisi yang sangat menegangkan dan menakutkan, dari keselamatan bayi Musa sampai pada pertemuannya pada Putri Mesir, sudah mulai melihat titik terang dalam arti Putri Mesir tahu bahwa ini keturunan Ibrani. Tapi di sisi lain, di batin Putri Mesir berpikir bahwa inilah jawaban dari dewa kesuburan yang notabene adalah satu keyakinan pada saat itu di bangsa Mesir, saudara. Kalau saudara merenungkan hal ini, luar biasa sekali, saudaraku. Proses yang Tuhan izinkan terjadi pada bayi Musa ini artinya di luar ekspektasi kita sebagai manusia.
Saudara-saudara, Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hari-hari ini, saudaraku, ada banyak kondisi yang membuat kita khawatir, membuat kita takut. Mungkin kalau saudara seorang ibu, saudara berpikir bahwa, akankah saya bisa membesarkan dan mengawal atau mendidik anak-anak saya sampai pada final destiny yang mereka inginkan. Atau engkau saat ini seorang ayah yang berpikir tentang apakah perencanaan-perencanaan yang saudara sedang planning, saudara berpikir mungkinkah ini berjalan di tengah kondisi politik atau keadaan yang sekarang kita alami secara logika berpikir manusia. Kita berpikir ragu untuk kita bisa dapat melaksanakan. Dan beberapa saudara atau rekan-rekan muda yang mungkin sedang menjalankan studi, hari ini mungkin saudara merasa ada satu kejadian yang mungkin saudara dengar atau saudara rasakan. Sehingga sulit sekali saudara untuk bertahan dan saudara berpikir untuk menyudahi studi saudara. Bahkan roh Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara kepada saya, atau mungkin di antara saudara pada malam hari ini yang pernah berpikir untuk bunuh diri karena keadaan yang begitu menakutkan di dalam kehidupan saudara. Melalui teladan Yohebed ibu Musa ini, saudaraku, saya membawa hati saya kepada saudara. Mungkin kondisi-kondisi yang saudara alami dan pikirkan membuat saudara hilang harapan. Tapi berdasarkan ibu Musa Yohebed ini, saudaraku, mari sama-sama saudara bisa melihat bahwa tidak ada dasar bagi ibu Musa untuk yakin dan percaya konfirmasi bentuknya dari Allah pada saat itu untuk menjadi tanda baginya bahwa dari dirinya akan lahir keturunan menjadi seorang tokoh besar di dalam sejarah bangsa Israel. Berdasarkan perikop dan bacaan kita malam hari ini, saudara, saya mau katakan kepada saudara, mungkin tidak ada dasar bagi saudara atau konfirmasi yang bisa saudara lihat untuk menjadi acuan kepada saudara untuk saudara tetap berdiri teguh dan memandang ke depan tentang planning dan masa depan saudara. Tapi saya mau katakan, ketika Tuhan sudah berjanji, Dia Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara dikungkung terus dalam ketakutan, saudara. Saudara-saudara, beberapa hari belakangan ini, sebelum hambanya Bapak Pendeta Situmeyang menjadwalkan saya buat malam hari ini, saya merasa saya berulang-ulang mendapat konfirmasi ketika saya berdoa bahwa ada seorang ibu yang di Linjum ini yang saudara mengalami satu kondisi di mana saudara sudah nggak tahu lagi harus mengambil keputusan apa. Saya tidak sedang menjudgment saudara, tetapi kalau memang Bapak Ibu atau saudara yang saya maksud ini ingin didoakan dan dilayani, saudara bisa menghubungi hambanya Bapak Situmeyang atau Bapak Panderget, Bapak Ketua Pak Bandar Panggabean atau Pak Roni selaku struktural di Linjum ini. Saudara bisa kontak mereka dan minta didoakan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Saya di ujung khotbah ini, saya akan menyatakan dua hal melalui teladan yang diberikan Ibu Musa, seorang ibu yang bernama Yohebed. Dengan iman Yohebed
rela melepaskan atau dia merelakan dirinya untuk terpisah sejenak dengan anak, di mana kondisi itu sangat-sangat membutuhkan satu kebesaran hati. Dan dia yakin dan percaya bahwa dia akan berjumpa kembali dengan anaknya. Dan dengan iman juga, Yochebed merelakan Musa berpisah di dalam kehidupannya untuk satu grand design yang Tuhan sudah disediakan buat Musa. Dengan iman pula ia mendidik ketiga anaknya menjadi seorang tokoh besar. Dan di dalam kehidupan tiga tokoh besar ini, melalui hidupnya, nama Tuhan dipermuliakan. Apakah kondisi yang Ibu Musa alami, Yochebed ini, pernah saudara alami? Atau mungkin saat ini saudara mengalaminya? Yakinkan pada dirimu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mungkin tidak ada dasar saudara untuk bisa percaya atau membuat saudara tersenyum. Tapi yakinlah. Seperti halnya doa saudara. Kalau saudara tidak memulai kata berdoa, saudara juga tidak akan pernah bertemu atau mengakhiri kata-kata ucapan permohonan kepada Tuhan dengan kata amin. Berdasarkan pemahaman atau analogi tentang doa itu, mari saudara-saudara, apapun kondisimu, apapun statusmu, mari kita mulai melakukan satu langkah dan percayakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kau sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami telah mendengar firman-Mu. Firman yang kami berharap Tuhan dapat kami pedomani menjadi acuan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kalaupun malam hari ini ada di antara kami yang mulai hilang harapan, hilang kepercayaan, hilang keyakinan akan Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, biarlah kami beroleh kekuatan. Biarlah kami boleh yakin Tuhan, memandang Engkau. Sehingga kami boleh melangkah Tuhan terus. Dan langkah kami tidak goyah. Dan pada akhirnya Tuhan, melalui hidup kami, nama-Mu boleh dipermuliakan. Tuhan, hamba berdoa buat semua peserta di Linjung ini. Mungkin seorang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pebisnis, hamba Tuhan, atau mahasiswa, atau mungkin ibu rumah tangga. Hamba berdoa Tuhan, urapi mereka, berikan Tuhan hikmat marifat daripada Allah Bapa menyertai mereka. Sehingga melalui mereka Tuhan pada malam hari ini, ada satu kegerakan besar yang terjadi buat bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.